Seorang pencuri sepeda motor dikepung warga desa Setu Patok, Blok Cigabus, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Warga yang kesal dengan ulah pelaku sempat memukulnya hingga babak belur. Nyawa pelaku terselamatkan setelah aparat Polres Cirebon Kota datang ke lokasi kejadian. Peristiwa ini bermula saat pelaku berinisial SK, warga Kedungwungu, Kabupaten Indramayu, datang ke desa itu. Pelaku kemudian mencuri sepeda motor milik seorang warga. Aksi pelaku terpergok oleh kerabat korban yang tengah duduk di teras rumah. Korban yang mengetahui motornya akan dicuri berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga yang saat itu tengah menonton acara hiburan di desa langsung mengejar pelaku dan menangkapnya. Nah, waktu motor udah nyala, bibit teriak itu motor, terus saya langsung ngerem depan motor sambil megangin pelaku. Lalu pelaku berontak, kabur, saya teriak maling sambil ngejar. Setelah kita lakukan pendalaman, pelaku datang ke TKP itu beserta dengan 2 rekan lainnya yang sekarang sedang dalam pendalaman dan dalam pencarian nantinya. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi soal pencuri sepeda motor yang diamuk massa di Cirebon, Jawa Barat tadi, kita juga masih punya informasi soal seorang tante yang membunuh keponakannya sendiri yang masih berusia 7 tahun. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, sesosok jasad wanita tanpa busana yang ditemukan di semak-semak area perkebunan sawit Kampar Riau menggegerkan warga. Diduga kuat jasad tersebut merupakan korban pembunuhan karena ditemukan banyak luka lebam serta bekas jeritan tali di leher korban. Sejumlah warga berkumpul di area perkebunan sawit Desa Muara Mahat, Kampar Riau. Mereka digegerkan dengan penemuan jasad wanita tanpa busana di semak-semak. Saat memeriksa kondisi tubuh jasad, polisi menemukan sejumlah tanda kekerasan dan bekas jeratan kabel di leher. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk diotopsi. Dugaan sementara, jasad merupakan korban pembunuhan. Untuk tindakan yang telah dilakukan oleh Polres Kampar melalui Polsek Tapung adalah menerima laporan, mendatangi TKP, cek identitas daripada mayat tersebut. Terus kita juga memolis lain TKP. Jasad kini masih berada di kamar jenazah rumah sakit. Polisi mengimbau bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa menghubungi Polres Kampar atau Polda Riau dan akan mencocokkan dengan DNA korban. Dari Kampar Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Seorang pria yang diduga seorang pencuri sepeda motor kabur ke atap rumah demi menghindari amukan warga Kampung Galih Pakuan, Garut, Jawa Barat. Polisi sampai berkali-kali menembakkan tembakan peringatan agar warga tidak sampai main hakim sendiri. Seorang pria yang diduga merupakan pencuri sepeda motor ngumpet di atap rumah salah satu warga demi menghindari amukan massa setelah aksinya terpergok warga. Ia tak berani turun lantaran ratusan warga Kampung Galih Pakuan, Garut, Jawa Barat telah menunggu dan bersiap untuk menghabisinya.
Polisi yang datang ke lokasi kejadian bersusah payah untuk mengevakuasi pria tersebut hingga berkali-kali menembakkan tembakan peringatan agar warga tak main hakim sendiri. Ia akhirnya berhasil dievakuasi polisi, meski warga sempat menyerbu pelaku sesaat setelah turun dari atap rumah. Pada kenyataannya, dia ke sana itu mau menemui seseorang yang mau menjual baju. Istrinya diduga pelaku ini mau menjualkan baju milik orang sana. Namun karena membawa motornya kencang dan akan mencelakai anak-anak sehingga diborong sama warga dan terjatuh. Meski mengaku tidak melakukan aksi kejahatan, pria tersebut ternyata tercatat merupakan residivis atas kasus ranmor. Ia pun kini masih diperiksa secara intensif di Mapolsek Limbangan. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Diduga berbuat mesum, pasangan bukan suami istri di Lok Semawe, Aceh digerebek dan disiram air comberan oleh warga. Informasi selengkapnya kami sajikan dengan deretan berita viral lainnya dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kita lihat yuk, malam ini ada berita viral kriminal. Apa aja ya? Viral pertama nih, ulala, ada bapak-bapak lagi ngamuk nih, say. Si bapak menegur kasir minimarket yang diduga nggak jujur, alias udah nilep duit. Si bapak ini tadinya udah selesai belanja ya di salah satu minimarket wilayah Pandeglang, Banten. Tapi tiba-tiba si bapak balik lagi nih setelah ngecek lagi struk belanjanya. Nah, yang belanjanya itu anak si bapak, tapi si bapak ngerasa curiga nih. Kayaknya uang kembalinya kurang 5.000 deh. Terus si bapaknya langsung negur si oknum kasir yang diduga udah curang duit kembalian itu. 30.000. Uangnya berapa tadi? Uangnya 50.000. Jangan mentang-mentang anak kecil, kamu kembali tipu-tipu kayak gitu. Saya tahu nih harga dasarnya. Jadi seharusnya uang kembali yang diterima anak si bapak adalah Rp35.000. Si anak membeli krim bayi seharga Rp20.000 tapi diskon Rp5.000. Jadi harganya kan Rp15.000 tuh. Kembaliannya kurang deh Rp5.000. Terus si bapak mendesak oknum kasir ini buat cek lagi deh coba di komputer. Dan tada, bener deh harga krim bayinya 15.200 perak. Akhirnya si oknum kasir ini pun meminta maaf karena gak ngeh katanya. Hah? Kok bisa? Kurang tahu gimana ada di sini. Banyak netizen nih yang bilang, aduh Pak, perkara 5.000 doang jadi bisa bikin orang dipecat. Eits, bukan perkara kembalian 5.000-nya ya, tapi kejujurannya, say. Lanjut, ada viral lagi nih, kelakuan oknum juru parkir satu ini. Aduh, pusing ya. Kalau nggak main getok tarif parkir, ya gini nih, nyuri. Bukannya ngejagain sepeda motor yang dititip sama pemiliknya, elah oknum juru parkir di sebuah mal Kota Malang, Jawa Timur ini malah enjoy operasi dashboard motor. Puluhan motor yang terparkir ini nih satu persatu dihampiri sama si oknum juru parkir. Terus digeledah tuh, si emas-emasnya tetap kelihatan was-was, ada yang lihat ya, sampai celingak-celinguk gitu. Tapi dia lupa, say, ada kamera tersembunyi netizen. Nih kan kelihatan tuh si emas-emasnya niat banget kayak mencari-cari sesuatu barang berharga yang mungkin aja ketinggalan sama si pemiliknya. Jadi kayak cap cip cup kembang kuncup gitulah ya. Tapi sayangnya kamera netizen ini nggak ngerekam sampai akhir nih. Jadi nggak tahu deh barang apa ya yang udah berhasil diambil sama si emas-emas juru parkir ini.
Nih, lihat nih, buat cewek-cewek yang suka naruh dompet di bagasi motor, HP di dashboard motor, inget ya, jangan dilakuin lagi. Nanti kelupaan, terus ketinggalan pas lagi mau parkir, jadi kesempatan tuh buat orang kayak si mas-masnya tadi. Terakhir ya, mengantuk kan? Ulala, yang lagi heboh di Lok Semawe Aceh nih, tepatnya di wilayah Banda Sakti. Ada pasangan bukan suami istri yang dihakimi warga dengan cara dimandiin air comberan. Aduh, baunya gak nahan tuh. Gara-garanya sih si pasangan kekasih ini ketangkep basah say pas lagi berduaan dan diduga berbuat mesum di rumah. Katanya sih warga udah curiga dari lama sama pasangan ini sampai akhirnya ngajak Satpol PP setempat buat menggerbek. Dua pasangan beda usia jauh ini nih yang bener-bener ketangkep basah sama warga. Si pria masih usia 25 tahun tuh infonya, sementara wanitanya berusia 40 tahun. Kecurigaan warga terbukti tuh karena pas digerebek keduanya katanya emang lagi berbuat mesum. Tapi tenang ya, abis disiram air got sama warga sampai basah-basah seluruh tubuh, keduanya langsung dibawa sama Satpol PP untuk diserahkan ke polisi dan diproses hukum. Nah, kalau di Aceh itu kata Satpol PP-nya nih berlaku hukum cambuk untuk yang berbuat mesum atau istilahnya zinah lah ya. Tapi belum ada kepastian nih kapan ya dilakuin hukum cambuknya karena keduanya masih dimintai keterangan. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dadah. Diduga sakit hati kerap tak diberi pinjaman uang oleh orang tua korban, seorang wanita tega membunuh keponakannya sendiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. JC akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Lantaran sakit hati kerap tak diberi pinjaman uang oleh orang tua korban, seorang wanita tega membunuh keponakannya sendiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang masih berusia 7 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di bawah meja dan tertutup terpal. Kesedihan masih menyelimuti Ima, ibu bocah yang ditemukan tewas di bawah meja tak jauh dari kediamannya di Desa Cangklong, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Terdapat luka memar pada jasad korban berinisial E, berusia 7 tahun itu. E diduga dibunuh tantenya, LN. Pelaku membekap korban dengan bantal hingga tewas. Menurut polisi, pelaku tega membunuh lantaran sakit hati kerap tak diberi pinjaman uang oleh orang tua korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut untuk menghilangkan jejak, antingnya korban itu dicopot dan ditaruh di bawah ember. Kemudian korban setelah maghrib itu dipindahkan ke dekat ini di bawah terpal tempat penyimpanan dupa ya. Jadi seperti itu untuk menghilangkan jejak. Sebelum kejadian, E sempat berpamitan untuk bermain ke rumah tantenya tak jauh dari rumah korban. Namun saat dijemput pulang oleh orang tuanya, korban tak ditemukan. Setelah dilakukan pencarian seharian, korban akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa di bawah meja di samping rumah LN. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. Sahabat RTV, orang tua selebgram Chandrika Cika membantah putrinya terlibat narkoba. Mereka berharap Cika bisa direhabilitasi tanpa harus masuk bui.
Penangkapan selebgram Chandrika Cika yang sedang berpesta narkoba bersama 5 orang temannya di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan telah mengagetkan pihak keluarga. Mereka tidak menyangka jika Cika terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Mereka juga membantah informasi yang menyebut Cika sudah setahun terakhir menggunakan narkoba. Untuk itu, pihak keluarga telah mengajukan proses rehabilitasi terhadap Cika. Salah apa namanya? Lihat aja BAP-nya nggak ada bicara setahun itu. Nggak ada apa-apa. Tapi keluarga mengetahui kalau Cika pernah memakai. Oh enggak ada. Ini baru ini aja. Baru pertama kali ini. Alasannya apa? Alasannya aman. Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin Alasan apa? atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin. Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu apa namanya? Pos itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Sebelumnya, selebgram Chandrika Cika dan kelima temannya ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena kedapatan menggunakan narkoba dengan barang bukti 1 rokok elektrik berisi cairan dengan kandungan tetrahidrokannabinol atau ganja. Atas kasus ini, keenamnya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi setiap harinya. Kami akan kembali dengan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan seputar investigasi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita bersama lihat videonya, sahabat. Ya sahabat, dapat kita lihat ya ini. Waduh. Sahabat, ini merupakan hal yang sangat berbahaya sekali loh ya. Duduk di tempat yang berbahaya tanpa adanya pengaman loh ini. Coba sahabat bayangkan ya, kalau ada kendaraan lain yang berhenti mendadak, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ya sahabat, mari bersama kita pupuk rasa kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas pada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi korban sia-sia di jalan raya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.